Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Mari bersama kita telusuri misteri dunia. Cukup banyak sudah kita bincang-bincang tentang alien dan teknologi kuno. Namun ada netizen yang seakan bertanya-tanya, aneh, kenapa begitu banyak peristiwa misterius kebanyakan terkonsentrasi dari barat? Tim Mata Ketiga juga pernah merenungkan hal ini, sampai kami menemukan sebuah buku berjudul Rise of the Red Dragon. Akhirnya baru tahu bahwa dunia timur bukannya tidak ada peristiwa tentang makhluk luar angkasa alias alien, atau tidak ada piramida dan peristiwa semacamnya. Tetapi keberadaan mereka sepenuhnya diklasifikasikan sebagai top secret. Namun sama seperti Area 51, ibarat peribahasa, sepintar-pintarnya menyimpan bangkai, suatu saat baunya akan tercium juga. Pada tahun 1947, dalam sebuah misi pengintaian, Angkatan Udara AS tanpa sengaja melihat piramida raksasa di Tiongkok. Saat itu, foto ini sempat membuat heboh di dunia barat, sehingga membuat pemerintah setempat menyatakan bahwa foto itu tidak nyata, semuanya hanya rumor. Namun anehnya, seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, satelit Amerika kembali merekam piramida misterius di lokasi yang sama. Dan foto yang mereka dapatkan kali ini bukan hanya satu piramida. Meski begitu, pihak Tiongkok selalu menyangkal keberadaan piramida, sehingga seiring berjalannya waktu, muncullah sepenggal legenda urban. Legenda mengatakan bahwa makhluk luar angkasa sudah berada di bumi jauh sebelum terjadinya banjir besar, dan Tiongkok adalah salah satu budaya yang mereka kunjungi sejak awal kala itu. Dalam buku kuno Se Yi Chi, yaitu risalah mitologi atau sejarah Tiongkok, judul karya buku tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai Record of Heretofore Lost Works, Researches into Lost Record, Record of Gleanings, atau Forgotten Tales. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa Kaisar Qin atau Qin Shi Huang pernah melihat dengan matanya sendiri orang-orang Wan Qi atau makhluk dari luar angkasa menaiki pesawat berbentuk spiral. Menariknya, makhluk asing bernama Wan Qi dalam bahasa Mandarin ini memberitahu Kaisar Qin tentang teknologi tinggi dan menceritakan proses munculnya dunia dan alam semesta. Jadi dengan bantuan orang-orang Wan Qi, Qin Shi Huang akhirnya menjadi kaisar pertama yang menyatukan seluruh negeri Tiongkok yang ketika itu terpecah menjadi beberapa kerajaan. Namun setelah Qin Shi Huang menyatukan seluruh negeri, dia mulai berpikir, jika teknologi orang Wan Qi dapat membantunya menguasai seantero negeri kerajaan Tiongkok, apakah mereka juga akan membantu orang lain? Lalu karena rasa khawatir inilah sehingga Kaisar Qin mulai membakar buku terkait dan melenyapkan semua orang yang mengetahui keberadaan kerajaan Wan Qi dan bahkan menghancurkan catatan sejarah yang relevan. Namun dalam proses pembakaran buku tersebut, Qin Shi Huang melewatkan satu tempat, yaitu Tibet. Tak heran jika Hitler pergi ke Tibet sambil berperang di Perang Dunia II. Ternyata di sana ada pusaka yang diincarnya. Menurut Michael Emin Salah, penulis Rise of the Red Dragon, legenda urban di atas ini memang benar adanya. Dia bahkan memiliki bukti bahwa bukan hanya Qin Shi Huang yang melakukan kontak dengan alien. Faktanya banyak kaisar yang mengetahui keberadaan alien hingga akhir dinasti Han, 202 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Semua dokumen ini disimpan di Istana Potala Kota Lhasa, Tibet. Jadi apakah foto di awal video itu asli atau palsu? Jika foto itu asli, lalu mengapa harus disembunyikan otoritas setempat? Yang paling penting adalah rahasia apa sebenarnya yang tersembunyi di Istana Potala, Tibet. Temuan penting. Jika kita telusuri Google Earth dan memasukkan kata kunci kota Xingping, Provinsi Shaanxi, Tiongkok, mungkin akan tampak sebidang lahan pertanian yang luas. Tetapi jika diperhatikan dengan cermat, akan ditemukan ternyata ada piramida yang sangat tinggi berdiri di tanah pertanian yang maha luas ini. Yang lebih menakjubkan lagi, terdapat beberapa piramida kecil yang tersebar di sekitar piramida ini. Menurut statistik kami, setidaknya ada 16 piramida di area ini. Ini adalah penemuan yang luar biasa, karena di sekitar piramida Agung Giza yang terkenal itu, paling banyak hanya terdapat 8 piramida kecil. Dengan kata lain, skala konstruksi piramida di Shaanxi telah melampaui skala piramida di Mesir. Namun anehnya, tidak banyak orang yang mengetahuinya.
Mungkin lebih tepatnya tidak ada yang tahu bahwa ternyata ada piramida di Shaanxi. Karena menurut pemerintah setempat, bangunan yang Anda lihat itu hanyalah makam-makam Maoling, yaitu makam Kaisar Wu dari dinasti Han. Dalam sejarahnya, makam Maoling telah beberapa kali dicuri, jadi pemerintah setempat memutuskan tidak akan terburu-buru memasuki mausoleum sebelum sepenuhnya menguasai teknologi yang lebih maju. Karena itu, kita masih belum tahu seperti apa bagian dalam makam itu. Dan agar mausoleum terlihat lebih indah, pemerintah Shaanxi menanam pohon di atasnya. Namun anehnya, meskipun telah diupayakan dengan keras selama bertahun-tahun, makam Maoling tetap saja tampak gersang. Menurut Michael, tidak suburnya tanaman-tanaman ini karena mausoleum Han adalah sebuah piramida yang nyata. Karena energi khusus yang dipancarkannya, sehingga tidak dapat menanam pohon di atasnya. Faktanya, jika kita mencari foto sebelum tahun 1980, akan ditemukan bahwa kota Xingping, provinsi Shaanxi ketika itu, memang sepenuhnya hanya berupa piramida. Karena pada saat itu, bahkan pemerintah daerah pun belum mengetahui keberadaan piramida tersebut. Sehingga setelah terjadi sesuatu, sekelompok piramida terpenting dalam sejarah manusia itu akhirnya menarik perhatian dunia. Piramida Putih. Pada tahun 1912, pemerintahan Qing baru saja bubar karena para kelas atas di barat pada waktu itu sangat gemar mengoleksi porselen oriental, terutama beberapa barang antik dengan bukti usia sejarahnya, seringkali bisa mendapatkan harga yang tinggi di tempat pelelangan. Oleh karena itu, banyak pengusaha akan datang memburu barang antik di Tiongkok pada waktu itu. Namun di bawah arus perampasan ini, tersebar sebuah berita yang mengejutkan. Menurut catatan buku Piramida Tiongkok, pada tahun 1912, seorang pedagang barang antik bernama Fred Meyer Soder dengan bersemangat memanggil semua orang di tempat pelelangan untuk segera membentuk tim pergi ke Shaanxi. Ternyata sebelum itu, Fred kebetulan menemukan sebuah piramida besar di Shaanxi saat sedang dalam perjalanannya ke Tiongkok. Fred mengatakan, "Saya tidak akan pernah melupakan segugus piramida yang saya saksikan. Selama ini mereka selalu berada di bawah mata dunia tetapi dunia barat tidak mengetahuinya." Piramida-piramida itu tingginya sekitar 1000 kaki dan bagian dasarnya bahkan memiliki panjang 1500 kaki sehingga jauh melampaui ukuran piramida Agung Giza. Intinya seperti piramida Giza, keempat sisinya bersesuaian persis dengan arah selatan, timur, barat, dan utara. Namun karena Fred tidak mengambil gambarnya saat itu, sehingga tidak banyak orang yang percaya padanya. Sampai pada tahun 1945, seorang pilot Angkatan Darat Amerika, James Gaussman, mengkonfirmasi berita tersebut untuk kedua kalinya semasa Perang Dunia Kedua. Saat itu, James sedang dalam misi penerbangan. Tetapi saat melintasi di atas pegunungan, ia tanpa sengaja melihat sebuah piramida putih besar di bawah pesawatnya. Dia segera melaporkan ke pusat menara tentang piramida yang memancarkan cahaya putih bak dalam cerita dongeng. Piramida itu mungkin terbuat dari logam atau batu. Yang paling mengejutkannya adalah sebuah permata besar di puncak batu piramida. Bisa dibayangkan betapa kagetnya militer AS saat mendengar laporan pilot tersebut. Militer Amerika Serikat pun segera mengorganisir tim untuk memasuki Shaanxi untuk meneliti lebih lanjut. Namun karena saat itu sedang terjadi perang saudara di Tiongkok, sehingga rencana itu belum bisa ditindaklanjuti. Sampai lebih dari 2 tahun kemudian, Maurice Hien dari Angkatan Udara AS akhirnya mengambil foto pertama piramida Shaanxi. Kemudian pada 27 Maret 1947, New York Times melaporkan hal tersebut dengan tajuk pilot Found the Pyramid in China. Anehnya batu penjuru yang terbuat dari batu permata itu hilang di foto ini, dan kebetulan batu penjuru piramida Giza juga dalam keadaan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini. Setelah memastikan piramida itu benar-benar ada, Amerika Serikat kembali mengajukan permintaan untuk kedua kalinya memasuki Tiongkok untuk meneliti piramida, namun lagi-lagi ditolak pemerintah Tiongkok. Namun meskipun AS tidak diizinkan masuk, mereka berhasil mengambil foto terkenal ini pada tahun 1959 dengan satelit mata-mata yang baru saja diluncurkan ketika itu. Dikatakan bahwa foto ini segera dibawa ke Gedung Putih saat itu juga, karena ditilik dari foto itu ada lebih dari 1 piramida di Shaanxi. Lagi pula,
Jumlah piramida yang bisa kita lihat di foto ini sudah mencapai 20 hingga 30 piramida. Jadi, sejak ini Amerika Serikat menyadari, ternyata masih ada tempat di dunia ini yang lebih menakjubkan dari piramida Mesir. Namun Amerika Serikat tidak tahu bahwa Tiongkok yang tiba-tiba menyadari ketika New York Times pertama kali mengungkapkan keberadaan piramida di Shaanxi, telah segera memanggil pulang Qian Shuoshun, seorang ilmuwan roket yang saat itu masih studi di Amerika Serikat. Faktanya banyak sarjana percaya bahwa pencapaian kedirgantaraan Tiongkok adalah berkat bantuan Qian Shuoshun. Jadi bisa dilihat betapa pentingnya sosok orang ini. Untuk diketahui, Qian Shuoshun merupakan perintis teknologi roket baik di Amerika Serikat maupun Tiongkok. Qian bersama beberapa insinyur Amerika Serikat ikut mendirikan Jet Propulsion Laboratory pada 1936, lembaga yang di belakang hari menjadi salah satu lengan utama NASA. Pada saat itu, alasan pemerintah Tiongkok segera memanggil pulang Qian Shuoshun mungkin karena mereka menemukan teknologi luar biasa yang terkait dengan pesawat ruang angkasa di dalam piramida. Dan jika kita ingin memecahkan semua misteri ini, kita harus menarik mundur waktu ke zaman es terakhir. Piring batu Dropa. Sekitar 1 abad silam, sebuah cerita aneh tiba-tiba beredar di kalangan masyarakat Tiongkok. Isi utama cerita ini adalah bahwa sekitar tahun 1938, sebuah tim arkeologi menemukan sejumlah besar piringan batu prasejarah di sebuah gua di provinsi Qinghai. Belakangan satelit diteliti lebih lanjut oleh para ahli. Lempengan batu itu ternyata mirip dengan perangkat DVD modern. Di dalamnya tidak hanya mencatat informasi tentang alien, tetapi juga mencatat banyak pengetahuan tentang teknologi tinggi, dan batu-batu ini adalah piringan batu Dropa yang terkenal. Jika kita telusuri di internet dengan kata kunci piringan batu Dropa, masih dapat ditemukan banyak gambar tentang batuan ini. Tetapi meskipun ada banyak foto terkait di internet, kebanyakan orang tidak percaya dengan keberadaannya. Alasannya sederhana, karena tidak ada yang pernah benar-benar melihat batu itu sendiri, dan juga tidak ada sarjana yang mengkonfirmasi proses penemuan piringan batu tersebut. Dropa menurut legenda adalah satu bangsa kerdil seperti ekstraterestrial yang konon katanya mendiami pegunungan Payan Karaula atau pegunungan Payan Har Tibet. Namun anehnya, penulis Rise of the Red Dragon tak disangka menemukan sumber legenda ini. Menurut penyelidikan penulis, bahwa informasi paling awal tentang Dropa sebenarnya bukan dari Tiongkok, tetapi dari laporan Jerman pada tahun 1964. Saat itu, halaman depan surat kabar menyebutkan, seorang arkeolog bernama Sum Un Nui menemukan piringan batu kuno lebih dari 12.000 tahun yang lalu di pegunungan Payan Har Tibet, Tiongkok. Dan di gua yang sama juga ditemukan banyak tulang kerangka humanoid, makhluk mirip manusia dengan tinggi 1,3 meter, kecuali bagian tengkorak kepalanya yang lebih besar, tak sebanding dengan proporsi tubuhnya. Di tempat yang sama, salah seorang anggota tim juga menemukan sebuah piringan batu berdiameter 22,86 cm, tergeletak pada sebuah sudut gua dan tertutup lapisan debu. Pada bagian tengah piringan tersebut, terdapat lubang dan goresan-goresan teratur pada salah satu sisi permukaannya yang menyerupai bentuk karakter tulisan berukuran sangat kecil. Para anggota tim yang tak satu pun memahami tulisan tersebut, kemudian membawa dan menyimpannya bersama hasil-hasil temuan lainnya ke Universitas Peking. Asal tahu saja, tahun 1960 adalah era di mana sering terjadi fenomena penampakan UFO di seluruh dunia. Oleh karena itu, laporan ini pun seketika menarik perhatian dunia barat. Konon saat itu banyak penjelajah yang dengan sukarela pergi ke pegunungan Payan Har. Namun anehnya, tidak ada satupun dari orang-orang yang menemukan piringan batu tersebut. Hingga tahun 1974, seorang insinyur Austria, Ernst Figara, akhirnya menemukan bayangan piringan batu tersebut di situs arkeologi Panpo di Xi'an. Menurut Ernst, saat pertama kali melihat batu itu, dia sendiri bahkan sempat ragu apakah benda di depannya itu benar-benar Dropa dalam legenda. Jadi dia segera bertanya kepada staf museum. Dan yang mengejutkannya, belakangan pihak museum bukan hanya mengakui identitas piringan batu tersebut, tapi malah membeberkan informasi selanjutnya.
Bahkan para peneliti pada awalnya tidak mengetahui bahwa batu Dropa itu sebenarnya adalah alat pembawa informasi. Sampai Beijing kemudian mengizinkan Uni Soviet untuk mempelajari piringan batu tersebut. Ilmuwan Soviet pertama kali menemukan bahwa komposisi dari piringan batu tersebut terbuat dari campuran kobal dan sejenis metal yang tidak dikenal, diduga adalah bagian komponen suatu sirkuit elektrik. Sedangkan pada suatu sisi dinding gua, juga ditemukan gambar matahari, bulan, sebuah bintang yang belum teridentifikasikan, dan planet bumi yang keseluruhannya dihubungkan oleh sebuah garis titik-titik. Dari hasil penelitian diketahui bahwa temuan-temuan di gua tersebut, termasuk piringan batu, telah berusia kurang lebih 12.000 tahun. Kini di area sekitar gua, tempat ditemukannya piringan batu, masih dihuni oleh dua suku yang terisolir bernama Han dan Dropa. Mereka bukan seperti orang Tiongkok maupun Tibet, bahkan penampilan fisiknya berbeda dengan orang kebanyakan. Badannya kurus dan lemah, tingginya tak melebihi 1,3 meter. Kemudian ditemukan bahwa ketika lempengan batu ditempatkan pada mesin seperti fonograf, ia akan bergetar terus-menerus dan mengeluarkan suara dengungan khusus. Baru kemudian mereka menyadari bahwa piringan batu itu kemungkinan akan melepaskan informasi yang tersimpan dalam piringan batu melalui frekuensi khusus. Dan benar saja, berkat upaya keras ilmuwan Uni Soviet, para ahli akhirnya menentukan informasi menakjubkan di atas piringan batu tersebut. Medan magnet bumi berubah. Waktu kita tarik mundur ke lebih dari 12.000 tahun yang lalu. Saat itu bumi baru saja mengalami bencana. Saat itu kaum Dropa, yaitu makhluk dari angkasa yang berbadan kurus kecil, mendeteksi sinyal abnormal di bumi. Jadi mereka mengirim pesawat luar angkasa untuk memeriksanya. Namun pesawat mereka mengalami kerusakan sehingga terpaksa mendarat darurat di pegunungan Payan Karaula, Tibet. Para penduduk lokal setempat, suku Han, yang terkejut dan merasa aneh dengan penampilan fisik para pendatang tersebut, menduga mendapat ancaman lalu berusaha memburu dan membunuh mereka. Para pendatang yang juga terdapat perempuan dan anak-anak menjadi panik dan berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi pada gua tempat ditemukannya piringan batu tersebut. Namun banyak di antaranya yang terbunuh. Kerusakan pesawat yang parah dan keterisolasian lokasi membuat mereka tidak dapat memperbaiki pesawatnya. Tulisan tersebut juga mengidentifikasikan mereka sebagai kaum Dropa. Keterangan yang tertulis pada piringan batu tersebut ternyata mirip dengan legenda yang ada di masyarakat lokal setempat, yaitu tentang munculnya makhluk dari angkasa yang berbadan kurus kecil tetapi berkepala lebih besar. Demi mencari perlindungan, orang-orang Dropa yang selamat ini bekerja sama dengan suku-suku terdekat yang lebih kuat. Mereka memberikan beberapa pengetahuan dan teknologi profesional untuk membantu suku dalam produksi pertanian atau membuat alat, sementara suku setempat bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan pada mereka. Jadi dalam proses yang unik ini, orang-orang Dropa bertahan hidup di bumi dan bahkan membantu menciptakan dinasti pertama yang menyatukan seluruh kerajaan Tiongkok, yaitu dinasti Qin. Bisa dibayangkan betapa terkejutnya Eran saat mendengar informasi ini. Lalu ia segera kembali ke Eropa sambil membawa ceritanya. Sebelum pergi, Eran sempat mengambil foto batu Dropa. Jelas foto Erans ini meningkatkan kredibilitas akan keberadaan batu Dropa tersebut. Tak lama kemudian, topan Dropa dari Qinghai menyapu dunia. Konon saat itu banyak cendekiawan yang pergi ke situs atau museum Panpo Tiongkok, tetapi tidak ada yang melihat batu Dropa, sehingga banyak orang yang menduga batu itu telah dibawa pergi. Karena itu kabar mengenai batu Dropa kembali menjadi legenda urban. Namun menurut penyelidikan beberapa orang, ada salah satu tempat di Tiongkok yang kemungkinan menyimpan informasi tentang Dropa. Padahal kemungkinan besar batu Dropa itu hanya berupa koleksi yang sangat biasa di tempat itu. Istana Potala, tempat kediaman utama dari Dalai Lama hingga masa Dalai Lama ke-14. Mata ketiga sebelumnya pernah membahas Machu Picchu, yaitu peninggalan peradaban Inca yang terletak di pegunungan Andes, tepatnya di lembah Urubamba, Peru. Saat itu penemuan Machu Picchu memicu diskusi sengit. Selain teknik konstruksinya yang bahkan tidak dapat dicapai dengan teknologi modern, hingga saat ini para ilmuwan juga masih tidak dapat mengetahui
mengapa kota itu ditinggalkan begitu saja oleh penghuninya. Namun anehnya, tidak hanya ada satu kota yang secara misterius ditinggalkan seperti ini dalam sejarah, karena masih ada kota yang teknik konstruksinya bahkan melampaui Machu Picchu. Pada tahun 1930, seraut wajah belia orang barat tiba-tiba muncul di jalan-jalan Lhasa, Tibet. Pemuda ini tampak berusaha keras berkomunikasi dengan penduduk setempat dalam bahasa Tibetnya yang tidak lancar. Setelah diselidiki lebih lanjut, pemuda itu ternyata adalah Giuseppe Tucci yang berasal dari Italia dan merupakan sarjana yang mengkhususkan diri dalam studi budaya Oriental. Menurut data, Giuseppe sangat tertarik dengan Buddhisme Tibet sejak kecil, sehingga ketika sempat keluar negeri, dia segera ke Tibet dan tinggal di sana selama beberapa waktu. Dalam prosesnya itu, ia terus berusaha mempelajari budaya Tibet. Akhirnya dalam sebuah buku kuno di Istana Potala, Giuseppe mencermati ada sebuah kota abad ke-17 yang sangat kaya di dekat Gunung Suci Kailas, Tibet. Saat itu Giuseppe segera memutuskan menjajaki kota itu. Namun anehnya, ketika dia bertanya kepada orang-orang sekitar tentang jalan menuju ke kota tersebut, mereka malah dibuat bingung karena tidak ada yang pernah mendengar ada kota di sebelah Gunung Kailas, seolah-olah kota itu memang tidak pernah ada. Jadi untuk membuktikannya, Giuseppe berusaha mengatasi setiap rintangan ke tempat yang disebutkan dalam buku kuno, dan ternyata dia benar-benar menemukan kota yang dicarinya. Guge, kerajaan dinasti kuno di Tibet Barat. Giuseppe menuturkan bahwa dia sendiri tidak tahu persis lokasi kota pada saat itu, sehingga dia terpaksa mengandalkan petunjuk satu-satunya, menelusuri Gunung Kailas, dan suatu hari di tahun 1930, akhirnya dia menemukannya. Giuseppe mengatakan kota itu seperti yang dikatakan buku-buku kuno. Bangunannya sangat megah, dan seluruh kota dibangun di atas tembok gunung yang curam mirip dengan piramida. Di antaranya istana tempat tinggal raja ternyata terletak di puncak tertinggi, sementara bangunan lainnya dibangun di atas gunung sesuai dengan fungsi yang berbeda. Ada aula mewah, kamar yang tak terhitung jumlahnya dan lukisan dinding yang indah dan sebagainya. Setelah menunjukkan betapa makmurnya kota itu, Giuseppe merasakan keanehan karena dia tidak melihat siapapun ketika berkeliling ke seluruh kota. Yang lebih aneh lagi adalah tidak ada tanda-tanda perang di kota seperti Machu Picchu yang tiba-tiba ditinggalkan penghuninya. Pertanyaannya, kemana perginya orang-orang di kota itu? Karena semua ini terlalu aneh, belakangan banyak sarjana yang bergabung dalam penelitian. Berkat usaha keras semua orang, akhirnya dipastikan bahwa kota itu dibangun kerajaan Guge oleh Raja pertama, Gide Nimbagon pada tahun 912 Masehi. Bahkan hingga abad ke-17, kita masih bisa melihat dokumen tentang kota tersebut. Namun tidak diketahui mengapa tidak ada lagi catatan kota tersebut setelah abad ke-17. Oleh karena itu, penduduk setempat menduga, mungkinkah penduduk kerajaan Guge memasuki dunia bawah tanah legendaris Shambhala setelah kemakmuran dinasti? Kalau tidak, mengapa kerajaan sebesar itu hilang begitu saja? Terkait itu, beberapa sarjana kemudian melihat catatan yang sangat istimewa dalam catatan perjalanan yang ditulis oleh misionaris Portugis, Antonio de Andrade. Sang misionaris mengatakan bahwa pada tahun 1624, ia datang ke kerajaan Guge. Ini adalah negeri yang sangat hebat. Penduduk di ibu kota setidaknya ada lebih dari 100.000 orang. Mereka sangat ramah, suka mengenakan pakaian yang cerah dan berwarna-warni. Menurut misionaris, dia juga pernah melihat seekor burung besar yang bisa terbang. Tetapi ketika burung besar itu menghampirinya, dia baru sadar ternyata burung di depan matanya itu bukanlah seekor burung tetapi sebuah topi besar. Topi tidak mengeluarkan suara saat terbang dan bisa lenyap seketika. Sehingga saat itu sempat terlintas dalam benaknya bahwa dia melihat pertunjukan sulap. Lalu dia bertanya kepada lama di sampingnya, "Ilmu sihir apa itu?" Tak disangka, sang lama mengatakan kepadanya dengan tenang bahwa apa yang disaksikannya bukanlah sihir tetapi kehidupan cerdas dari dunia lain. Mereka sering berkunjung ke tempat kami dan bercerita tentang berbagai bencana yang terjadi di dunia. Sebenarnya banyak catatan yang relevan tentang kehidupan cerdas ini di kuil kami.
Meskipun tidak banyak catatan tentang kerajaan Guge dalam catatan perjalanan misionaris Antonio de Andrade, tapi saya pikir hanya dengan melihat topi terbang itu sudah mengungkapkan semuanya, karena jelas itu adalah UFO. Tetapi saya pribadi berpikir, yang lebih mengejutkan daripada UFO adalah catatan ini adalah reaksi biasa dari sang lama. Ia tidak terkejut, seakan merasa topi terbang semacam itu adalah sesuatu yang sangat biasa, seperti pesawat yang kita lihat sehari-hari di angkasa sekarang. Tapi masalahnya, informasi ini berasal dari catatan 398 tahun yang lalu. Mungkinkah faktanya demikian, seperti yang dikatakan lama ini, bahwa Tibet sudah tahu tentang keberadaan alien sejak dulu? Dan jika memang begitu, mungkinkah masih banyak dokumen terkait seperti yang dikatakan lama ini sekarang tersimpan di Istana Potala? Lagi pula, ada desas-desus bahwa ada lorong yang mengarah ke dunia lain di bawah tanah Istana Potala. Di sana banyak informasi berharga tentang bumi. Menariknya, Dalai Lama ke-14 pernah menyatakan dalam sebuah kesempatan publik bahwa ia juga percaya bahwasanya keberadaan alien itu adalah hal yang sangat normal. Jika kita menerima tamu jauh dari galaksi lain, mereka juga seperti kita manusia, mungkin hanya sedikit berbeda secara fisik. Lihatlah dan hargai mereka dengan hormat. Mereka adalah makhluk yang sama seperti kita. Kita bisa langsung berjabat tangan dengan mereka jika mereka juga memiliki tangan seperti kita, kata lama. Jadi, mungkinkah Tiongkok benar-benar tahu rahasia tentang alien? Mungkin mereka tahu lebih banyak tentang alien daripada yang bisa kita bayangkan. Jadi mari kita nantikan saja kabar yang lebih menakjubkan. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.